Halo kawan Scale Up, di sini Ko Erwin, salam cuan. Hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin rada out of the box ya. He's not a businessman per se gitu, tapi dia adalah pemimpin dari non-profit organization yang sangat terkenal, MURI, Museum Rekor Indonesia. Dan ini adalah ketua yayasannya dan Vice Director ya. Betul. Vice Director Bapak Osmar Susilo. Ya, thank you banget ya bro for coming to Scale Up Podcast gitu. We are very honored. Terus hari ini nih kita pengen ngulik-ngulik nih ya, mungkin sedikit cerita tentang MURI itu sebenarnya lembaga apa gitu loh, ya kan? Dan juga mungkin kita mau tahu juga kenapa sih MURI itu dibangun gitu loh. Nah tapi sebelumnya kita pengen kenalan dulu nih sama Pak Osmar. Pak Osmar itu asli mana? Jakarta atau? Saya asli Jakarta. Asli Jakarta ya. Oke. Ya. Terus ada keturunan dengan Bapak, ada saudara sama Bapak Jaya Suprana? Mirip aja. Oh mirip aja. Ya. Saya anak angkatnya lah. Oke. Nah jadi kalau nggak salah MURI itu udah independen ya Pak Osmar ya sekarang ya? Betul, MURI itu sudah independen. Oke. Nah Pak Osmar dulu backgroundnya apa? Kalau saya itu backgroundnya itu sebenarnya perhotelan, hospitality. Gitu. Jadi dulu pas saya kuliah di Perth itu saya ngambil perhotelan dan saya juga sempat kerja di beberapa hotel. Dan pas saya pulang ke Indonesia, saya join di MURI. Oke. Jadi benar-benar profesional banget nih. Profesional. Nah boleh tahu nggak alasannya kenapa sih pengen seorang yang backgroundnya hotel gitu ya, kok mau join MURI gitu? What's the reason behind it? Saya melihat pada saat saya pulang ke Indonesia itu there's so much potential di MURI. I see. Gitu. Banyak yang masih belum bisa dieksplor dan sampai sekarang pun kita masih ingin mengeksplor lebih lanjut lagi apa yang bisa dikulik dari MURI gitu. Potensi-potensinya. Iya. Karena sebenarnya Indonesia itu sebenarnya negara yang luas ya sebenarnya ya. Jadi mungkin MURI juga, nah sebelum kita bicara tentang potensi MURI nih, nah MURI itu boleh sharing dikit nggak Pak Osmar? MURI itu jadi sebenarnya alasan dibentuknya kenapa? What is the vision mission gitu? Nah gini, jadi ceritanya itu saya juga tahu dari Bapak Jaya Suprana bahwa sebenarnya MURI itu didirikan tahun 1990 itu karena Bapak Jaya Suprana itu beberapa rekornya itu ditolak oleh lembaga rekor asing dan beliau sangat kecewa dengan lembaga rekor asing tersebut. Yang dan G mereka, itu ya? G. Iya betul G itu. Dan beliau mendirikan MURI. Oke. Karena daripada kita selalu mendapatkan mencari approval dari lembaga rekor lain, kenapa kita tidak bisa mengapresiasi karsa dan karya bangsa sendiri? Oh jadi ini untuk verifikasi aja. Jadi sebenarnya MURI itu independen dari yang lembaga-lembaga rekor dunia lainnya ya berarti ya? Independen. Namun sejak saya di MURI ya Bro Erwin. Jadi sejak saya di MURI, saya baru tahu bahwa MURI itu mempunyai banyak sekali afiliasi dari lembaga rekor di Asia. I see. Betul, dan juga di India. Gitu. Oke, jadi ya maksudnya berdiri sendiri-sendiri tapi mereka mungkin cross reference gitu ya, studi banding gitu ya. Betul. Kita punya rekan-rekan di Singapore Book of Records, di Malaysia Book of Records, di Thailand Records, di Vietnam. Dan yang paling unik itu pada saat saya ke India tahun 2019, saya diundang oleh India Book of Records untuk hadir di acaranya beliau. Itu ternyata di India ada 80 lembaga rekornya. Wow, 80. Okay. Betul. Indonesia cuma satu ya? Satu. 80 karena setiap negara bagian itu selalu membuat lembaga rekornya masing-masing. Jadi ada India Book of Records, ada Unique World Records, ada juga yang kemarin sempat viral itu yang USA Book of Records sama European Book of Records.
yang saya cari itu di mana. Saya juga tanya-tanya sama teman-teman di India situ. Ternyata base-nya di Calcutta. Wah. Oke. Ya, India memang jago ya. Iya, India itu emang luar biasa. Saya habis akuin luar biasa. Oke. Jadi dia itu satu negara ada banyak provinsi. Jadi setiap provinsi tuh hampir setiap provinsi ada dia punya lembaga rekor sendiri ya. Betul, dan itu karena setelah saya tanyakan kepada rekan-rekan kami dari India Book of Records, itu karena di India itu populasinya sangat banyak. Betul. Dan penghargaan dari lembaga rekor itu menjadi satu bagian dari competitive advantage-nya mereka dibanding tetangganya. Ya. Dan orang-orang lain juga gitu. Ya. Itu emang banyak sekali di sana. Oke. Nah, jadi tadi kan Pak Osmar bilang sebenarnya banyak sekali ya potensi yang belum digali ya. Betul. Dari Muri ini. Nah, waktu itu kan katanya awalnya untuk supaya Indonesia punya lembaga rekor sendiri kan, visi misi dari founder awalnya Pak Jaya Suprana gitu. Tapi kan itu kan dari tahun 1990. Sekarang kan udah 2022, 32 years ya berarti. Nah, sekarang ini apa kira-kira mungkin kalau nggak visi misi atau mungkin goals dari Muri ya gitu. Mungkin 2-5 tahun ke depan ada nggak? Kalau visi misi Muri itu sebenarnya dari awal 1990 sampai sekarang tuh belum berubah. Yaitu kita menggelorakan semangat kebanggaan nasional. Itu yang dari dulu Muri, visi misi Muri seperti itu. Karena seperti Pak Jaya sering cerita kepada saya bahwa bangsa Indonesia ini terlalu rendah hati. Betul. Iya, malah kurang sombong sebenarnya. Betul. Karena kayak Pak Jaya kadang agak sombong dikit. Gitu. Iya betul. Karena bisa dilihat Pak Bro Erwin, potensi Indonesia ini dari semuanya itu budaya, makanan dan yang lain-lain. Saya bisa jamin itu diversity-nya itu lebih dari negara-negara lain. Tapi kita kalah di marketing, di itunya. Promosinya. Gitu. Jadi our marketing itu sebenarnya kalah ya. Kalah dari negara dan lain. Kita kurang sombong sebenarnya gitu. Kalau misalnya dibanding seperti India dan Jepang, itu mereka sangat proud of their culture. Ya. Gitu. Ya. Bahkan kayak ini kayak kemarin kan ada kasus ya, mungkin kayak kita punya batik ya kan diakuin sama Malaysia gitu kan. Jadi sebenarnya kan ya kita orang tuh kurang berani ini ya membanggakan diri sendiri gitu ya. Betul. Sense of national pride-nya itu masih kurang ya di Indonesia ya. Sangat kurang. Jadi itu berarti visi misi Muri ya untuk supaya rakyat Indonesia itu bangga sama negaranya sendiri ya. Betul. Oke. Nah, jadi untuk ini ke depannya nih mungkin 2-5 tahun ke depan. Apa sih program yang untuk supaya Muri ini bisa lebih mewujudkan visi misinya gitu? Boleh spill dikit? Kalau dari Muri sebenarnya dari 2-3 atau 5 tahun ke depan itu kita ingin Muri ini menjadi lembaga yang known worldwide sebenarnya, bukan hanya di Indonesia. Tapi saya yakin is a very long goal, bukan cuma 2 atau 3 tahun, tapi that's the long goal sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, terus ini kan ada yang nanya, ini kebetulan kita brandnya Jedai Hercules, The Clip ya, ini sedikit promosi kan baru dapat rekor dunia Muri ya. Nanti ada sertifikatnya, ntar kita kasih lihat. Nah, itu kan mungkin ada yang bilang tuh, wah ini sebenarnya settingan nggak sih gitu? Jangan-jangan ini cuman settingan loh, mungkin kenal sama Pak Osmar, makanya bisa dapat gitu. Atau, nah prosesnya itu gimana? Apakah independensinya itu terjamin nggak gitu, Pak Osmar? Terjamin sekali. Jadi kita itu juga untuk meng-approve suatu rekor itu prosesnya sangat panjang. Jadi untuk teman-teman sekalian, jadi ada untuk mendapatkan rekor Muri itu kriterianya ada 4, Bro Erwin. Nomor 1 itu yang pertama
Yang nomor 2 itu yang unik dan yang superlatif, semua yang kita bisa ukur. Jadi tertinggi, terbesar, jadi terpanjang. yang harus measurable ya. Measurable. Dan yang ketiga dan keempat itu yang unik dan langka. Yang unik dan langka itu ada kaitannya dengan budaya-budaya atau kuliner-kuliner di Pulau Anambas, Pulau Miangas, Pulau Rote. Kemarin baru ada rekor di Pulau Rote. Gitu. Jadi harus yang pertama measurable, unique, and rare. Ya. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi yang kriterianya itu masih banyak lagi sebenarnya kalau bisa dilihat lagi. Jadi seperti misalnya kalau misalnya rekor muri, semua rekor yang dicatat oleh muri itu harus mempunyai positive impact. Gitu. Kita tidak akan merekorkan hal-hal yang negatif. Dan juga kita tidak akan merekorkan hal-hal yang tentang quality. Contohnya gimana, Pak Osmar? Misalnya, contoh paling simpel, nasi goreng terenak. Nah, itu kita nggak berani merekorkan karena itu sangat subjektif. Menurut Bro Erwin nasi goreng ini enak, tapi menurut saya enggak. Gitu. Iya. Tadi saya mau ajuin pria terganteng tapi itu subjektif juga ya. Iya betul, itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu menurut istri saya terganteng. Betul. Itu menurut semua istri. Ya, subjektif banget itu makanya. Ya. Oke. Nah, tapi tadi kan selain itu, nah independensinya itu bagaimana jaminnya gitu? Jadi dari ajuan itu kita melihat datanya, proposalnya, kira-kira apa yang akan direkorkan dan di mana akan direkorkan, simple seperti itu. Dan kita lihat juga nanti dari kalau misalnya emang ada data sebelumnya, kita cari di database kami apakah sudah pernah ada, apakah ini pencatatan rekor baru atau ini adalah pemecahan gitu. Dan baru kalau misalnya emang kita ngecek bahwa ini emang layak untuk direkorkan, baru kita bisa kirim surat approval gitu, surat persetujuan. Oke. Jadi misalnya nih, ini this is just hypothetically speaking ya. Soalnya misalnya ada seorang nih bawa uang 1 koper nih. Pak Osmar gitu, tok atau ke orang muri, ini saya pokoknya mau rekor ini gitu. Gue bayar lu segini gitu. Nggak bisa dapat. Nggak bisa. Soalnya muri itu berdasarkan data. Jadi dan juga tim kita itu terlalu solid untuk bisa tergoda oleh seperti itu. Saya dengar timnya itu udah ada yang udah kerja di Muri dari awal berdirinya Muri ya itu ya. Para yang tim intinya ya, tim intinya. Ada. Berdiri Muri dari tahun 1990. Ada senior saya Pak Ngadri itu udah sama Pak Jaya itu udah 40 tahun. 40 years. 10 tahun. 40 sampai 50 tahun dengan Pak Jaya Suprana. Lebih tua dari kita umur. Iya, betul. Dan juga ada Pak Awan, juga senior saya juga yang sangat saya hormati, dan juga sekarang ada rekan-rekan yang lain seperti Mas Andre yang waktu itu di rekornya Jedai. Itu ada Mas Triono dan lain-lain juga. Jadi ini ya kawan Scale Up ya. Jadi ini hari ini kita udah tanya langsung sama direkturnya, sama ketua Yayasan Muri bahwa Muri itu independen ya. Betul. Dan ini mungkin terkesan subjektif, cuman ketika kita ajuin sebenarnya saya juga kayak awalnya tuh kayak aduh ini Muri ribet banget sih, kasih gua aja rekornya deh gitu. Tapi memang nggak bisa gitu. Memang nggak bisa. Memang harus ngelewatin proses dan semuanya itu memang transparan gitu ya. Jadi ketika kita bikin event Jeddah Hercules pun sebenarnya itu kemungkinan dapatnya nggak 100% juga gitu loh. Kemungkinan dapatnya itu masih ada kemungkinan gagal juga gitu. Makanya tim saya Pak Irwansyah waktu itu manajer kita, dia sampai doa puasa ya katanya gitu. Supaya bisa sukses ya, dan puji Tuhan bersyukur bahwa ya kita dapetin rekor, bukan hanya rekor Indonesia tapi dunia ya. Untuk Jeddah Hercules sebagai Jeddah yang kuat dilempar dari ketinggian 120 meter. Betul. Jadi ya itu keren banget deh gitu. Dan sekarang ini
mungkin sebenarnya banyak ya bahwa brand-brand lokal itu mestinya udah harus kita gali ya mereka ya sebenarnya ya. Betul. Jadi brand Indonesia itu sebenarnya para pegiat bisnis ini kan banyak yang dengerin podcast ini kan juga orang yang pengen mulai bisnis gitu kan. Sebenarnya itu yang mestinya orang cari ya, bahwa orang tuh ya kita mau menjadi lebih baik ya kan, tapi yang penting itu adalah bagaimana kita menjadi unik dan langka itu ya. Iya betul. Untuk cari USP-nya kan, the unique selling point gitu. Unique selling point. Dan itu mungkin salah satu yang tujuan Muri juga ya, salah satu misinya Muri ya, supaya para pebisnis lokal itu bisa lebih kreatif ya. Betul, bisa kreatif dan bisa lebih berkompetisi untuk menjadi lebih baik dari yang lainnya gitu. Dan memang ada beberapa seperti tadi Pak Erwin bilang, ini cerita pengalaman aja bahwa emang ada beberapa rekor yang sayang sekali gagal emang saya udah ngerasain menggagalkan beberapa rekor gitu. Ada ya? Ada contohnya. Jadi ada bisa contohnya. Jadi pada saat Hari Pers Dunia itu di Bengkulu, itu ada bakar ikan terpanjang. Tapi karena panitia pada saat itu kurang koordinasi dengan Polri, TNI dan warga-warga setempat, itu ikannya dikasih ke warga, tapi nggak dibakar, dibawa pulang. Ya, jadi nggak jadi itu yang namanya bakar ikan terpanjang. Dan juga yang kemarin yang terakhir itu yang dodol terpanjang. Itu sebenarnya harusnya 15 meter, tapi karena ya sekali lagi karena kurang koordinasi itu sudah habis duluan. Jadi Muri belum sempat verifikasi, udah selesai duluan gitu, karena nggak ada ya batasan-batasannya untuk habis diverifikasi orang-orang boleh ngambil gitu. Ini udah dicomot dulu. Udah dicomot duluan sampai habis gitu. Dan Muri itu ada beberapa rekor juga yang Muri tidak akan rekorkan, seperti yang sekarang lagi ngetren deh, mukbang, banyak-banyakan makan. Itu sampai sekarang belum ada yang tembus. Karena menurut kami kalau misalnya untuk konten bagus, you're gonna get a lot of engagement. Tapi untuk edukasi ke masyarakat, untuk generasi muda yang melihat itu sebenarnya nggak terlalu baik gitu. Yeah. It's not a positive content gitu ya, yeah, positive record ya. Iya, seperti yang mukbang dan rekor-rekor yang seperti lomba makan atau lomba minum, itu masih belum ada yang tembus di Muri. Okay. Kecuali kalau misalnya itu lomba makannya itu lomba kreasi. Yeah. Itu masih bisa, karena itu kan ada artnya, ada apanya, ada bikinnya juga gitu. Dan semua rekor makanan di Muri itu itu tidak boleh ada yang mubazir. Jadi selain dimurikan itu harus dibagi-bagikan. Okay. Warga ke setempat, ke panti asuhan gitu sih. Nah, Mas Mar, satu nih yang agak menggelitik saya. Nah, Muri itu apakah for profit atau non for profit organization? Non profit. Non for profit ya. Betul. Jadi sebenarnya semuanya itu untuk menyukseskan visi misinya ya. Betul. Muri itu dibangun ya. Betul. Untuk kebanggaan Indonesia ya. Iya. Gitu. Tapi sampai saat ini, jadi secara operasional semua masih aman berarti? Masih aman. Ada dananya dari dananya berarti dari ketika orang rekor apa gitu ya? Betul. Oke. Nah, lalu di Indonesia nih, yang paling banyak itu rekornya apa? Boleh spill. Lalu yang sebenarnya Muri harapkan itu lebih banyak rekornya dari mana, tapi yang saat ini belum ada gitu. Mungkin dari yang paling banyak dulu deh. Paling banyak orang ngajuin dari mana? Ya sudah pasti Bro Erwin, kalau 80% dari rekor Muri itu adalah seni dan budaya. Jadi misalnya tari saman
waktu itu di Aceh 12.000, di Tari Tenun, Tari Kecak waktu itu di Barawa 5.000, dan juga ada festival rendang gitu. Lebih ke 80% itu seni dan budaya gitu. Dan yang menurut saya masih banyak yang perlu yang perlu dikembangkan itu sebenarnya rekor di kemanusiaan dan lingkungan hidup gitu. Jadi kalau misalnya setelah 4 kriteria tadi terpenuhi, itu setiap rekor itu pasti akan masuk ke 7 kategori MURI. Nomor 1 itu yang seni dan budaya, yang nomor 2 itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, nomor 3 itu adalah perintis dan penemuan, yang keempat itu adalah kesehatan dan olahraga, ekonomi dan industri, kemanusiaan dan lingkungan hidup, dan ketatanegaraan. 7 itu. Dan menurut saya yang sangat berpotensi itu adalah kemanusiaan dan lingkungan hidup. Ada contoh nggak yang udah berhasil itu rekornya kayak gimana yang kemanusiaan dan lingkungan hidup? Kalau kemanusiaan dan lingkungan hidup itu yang saya ingat itu adalah penanaman mangrove. Itu di mana di daerah Pix itu waktu itu. Penanaman mangrove juga pernah direkorkan di MURI, dan juga ada adik-adik kita di SD Tarakanita 1 itu dia setiap minggu itu mendaur ulang kertas-kertas bekas. Jadi mereka bisa pakai lagi gitu. Oke. Kalau yang kemanusiaan contohnya apa? Kalau kemanusiaan itu mungkin lebih ke lebih kayak misalnya donor darah. Donor darah peserta terbanyak itu sekarang rekornya masih belum bisa dipecahkan karena itu rekornya oleh TNI pada saat itu. Tapi bisa juga misalnya donor darah pada bulan Ramadan gitu. Bisa juga berarti kayak pemberi kurban terbanyak gitu ya? Bisa. Atau pemberi donasi terbanyak tapi harus lebih spesifik ya mungkin. Kalau donasi kita nggak berani. Oh, donasi enggak ya? Enggak. Soalnya kalau donasi itu kan money kan. Harusnya berupa barang yang langsung ke end user gitu ya, berarti ya. Betul. Dan prosesnya itu langsung on the spot gitu kan. Jadi jangan berupa cash, nanti cashnya karena cash kan belum berbentuk barang dan nggak langsung ke end user kan. Betul. Itu ke third party lagi, third party baru ke end user ya. Betul. Oke. Ya, jadi kawan scale up, kalau ada yang memang tergerak di kemanusiaan dan lingkungan hidup, ya boleh pecahin rekor. Nah, kalau buat tadi kayak kita ini The Clip Jeddah Hercules berarti di ekonomi ya Pak Osmar? Ini masuknya ke ekonomi dan industri, betul. Nah, ekonomi dan industri itu kalau boleh ini ada apa nggak sih tips-tips buat ini nih para pengusaha lokal di Indonesia untuk supaya mereka bisa dapat gitu loh, dapat rekor MURI. Ya, dapat rekor MURI. Sebenarnya untuk di ekonomi dan industri ini juga sangat banyak potensinya. Jadi seperti contoh pabrik pertama yang mendapatkan ISO berapa. Nah itu bisa direkorkan juga. Atau misalnya, tapi nggak usah terus-terusan tentang pabriknya atau industrinya, bisa juga tentang CSR-nya. Gitu. Jadi misalnya CSR-nya untuk dia itu gigi, bersihin gigi, atau misalnya dia scaling kepada anak-anak SD. Nah itu bisa direkorkan juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya MURI itu very broad. Gak terlalu kalau ekonomi industri doang, tapi bisa juga di mix and match ya. Mix and match gitu. Misalnya teman saya punya pabrik sepeda. Betul. Ada salah satu yang podcast di ada sini. Ada yang saya lihat. Ya, saya kenal juga itu. Waktu pernah dapat rekor MURI juga itu. Iya. Nah jadi misalnya dia pengen bikin kayak dia benar-benar dia pernah dapat rekor MURI. Ya event balap sepeda, atau ada yang punya pabrik tekstil, atau dia punya pabrik mainan anak. Jadi dia bisa bikin event juga ya berarti ya. Bisa. Event yang ada kaitannya sama MURI ya, untuk lebih memperkenalkan brandnya dia lagi gitu kan. Betul. Ya.
Jadi ini buat para pengusaha lokal, kalau Anda memang pengen ya tanda kutip ya lebih branding supaya bisa lebih membanggakan produk Indonesia, ya jangan ragu ya. Coba untuk apply ke Rekor Muri gitu. Ya, supaya ya kita Indonesia menurut saya banyak sekali ya potensinya ya. Oh, banyak sekali. Ya, saya kebetulan kan baru balik dari Singapura minggu lalu, dan itu satu negara kecil tanda kutip nggak ada sumber daya alam, dia cuman ada sumber daya manusia gitu. Tapi dari negara kecil itu dia bisa menghasilkan begitu banyak inovasi, penemuan, dan mungkin banyak orang di luar negeri nggak tahu Indonesia tapi tahu Singapura gitu loh, ya kan. Nah, tapi di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa kita gali gitu. Contohnya kayak orang nggak tahu Indonesia tapi orang tahu Bali, ya kan. Orang nggak tahu Indonesia tapi orang tahu tempe. Orang nggak tahu Indonesia tapi orang tahu mungkin kopi, batik. Nah, Indonesia itu sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa kita gali ya. Betul, dan Muri itu bisa menjadi jembatannya untuk itu. Ya. Nah, Muri sendiri kan tadi visi misinya tuh ingin lebih dikenal nih di kancah global, ya kan. Ada nggak sih langkah-langkah selain tadi bangun afiliasi dengan para lembaga-lembaga rekor dunia, ada tindakan apa lagi nggak Pak Osmar? Belum sih, tapi kita sudah mendirikan 3 galeri Muri. Oke. Ya, tiga galeri Muri itu ada di Jakarta, di Kelapa Gading, ada di Semarang, dan ada juga di Jatim Park 3 yang paling baru. Wow. Oke. Di Jatim Park ya paling baru ya? Iya, paling baru tahun 2019 pada saat itu. Sebelum pandemi itu kita buka di Jatim Park 3 di mallnya situ. Di Batu kan? Di Batu, betul. Ntar aku mau mampir. Dan juga itu sebenarnya masih banyak potensi kita bisa buka di mana-mana gitu. Itu sistemnya gimana? Kerjasama atau? Kalau yang di Jatim Park 3 itu kita dikasih lahan oleh pihak Jatim Park gitu untuk di bagian namanya Miracle. Jadi itu adalah salah satu wahana di situ. Kalau yang di Semarang itu adalah bagian dari pabrik jamu jago, dan di sana juga ada museum jamu. Kalau yang di Jakarta ini kita kerjasama dengan Agung Sedayu. Di Moy ya? Di Moy, Jakarta betul. Ya. Jadi Counscale yang pengen tahu rekor-rekornya ya, baik di Jakarta, di Malang, di Semarang. Dan di Semarang, ya boleh langsung mampir ke Museum Muri. Dia punya showcase galeri Muri. Free of charge. Free of charge ya? Free of charge. Oke. Aku pikir kalau Pak Osmar udah ambil alih jadi bayar, enggak ya, masih free. Ya, oke. Jadi memang back to the core ya, memang benar-benar ingin memperkenalkan kebanggaan Indonesia ya pada rakyat Indonesia. Ya, saya rasa sih itu keren banget ya dari Muri, bahwa memang kita perlu ya. Kayak sekarang saya lihat juga sebenarnya momentumnya itu memang udah bangkit. Saya rasa bahwa lebih banyak, kebetulan saya ada bergabung di beberapa asosiasi pengusaha kan, udah lebih banyak pengusaha saat ini juga udah bangga dengan negara Indonesia, produk Indonesia, dan saya juga harap bahwa Muri itu bisa menjadi salah satu platform ya atau springboard untuk supaya pengusaha Indonesia dan rakyat Indonesia lebih bangga dengan negara dan produk dan juga adat segala warisan budaya lah yang kita miliki gitu. Ya karena kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Betul. Ya kan. Mungkin dari Pak Osmar ada pesan untuk para pendengar Scale Up, kira-kira ada nggak nih masukan untuk mereka? Kalau masukan untuk pendengar Scale Up ya, ini dari Muri kita pasti akan mendukung semua kegiatan yang positif dalam segala bidang. Jadi jangan ragu untuk mencatatkannya di Muri karena kita adalah lembaga rekor tertua kedua di dunia. Di dunia yang kedua, yang
dan juga yang pertama di Indonesia. Gitu. Jadi kredibilitas kita udah sangat bagus. Saya kalau misalnya ke luar negeri ketemu sama teman-teman di Singapura, di Malaysia Book of Records, di Brunei, sama terakhir di India itu mereka usianya di atas saya, tapi mereka panggil kami Big Brother. Karena kita sudah yang nomor 2 tertua di dunia. Oke, dari tadi saya panggil Pak. Oke, dari tadi saya panggil Pak, nggak berani panggil Bro. Nggak apa-apa Bro aja. Iya, oke. Terus ada apa lagi? Mungkin dari saya itu aja sih. Jadi Scale Up kita udah belajar banyak tentang Muri, bagaimana organisasi ini berdiri, dan apa tujuannya, visi misinya, dan yang kita harapkan mungkin dari saya dan tentunya Pak Osmar sebagai ketua dan direktur dari Muri adalah supaya lebih banyak lagi ya orang Indonesia, rakyat Indonesia, putra-putri bangsa untuk bangga kepada Indonesia dan lebih berani ya ambil kesempatan untuk masuk nih ke dalam Muri ya, ke dalam Muri kita dapat rekor ya, apapun itu kita coba, jangan takut gagal. Betul. Ya, dan ketika kita berani langkah itu ya maka kita akan menjadi unik, kita akan menjadi different dari yang lain dan tentunya akan menambah branding diri kita. Sekian dari Ko Erwin, terima kasih Pak Osmar untuk waktunya. Salam cuan. Nah, kita cuan dulu. Okay.